Eh, saya memperkenalkan Ibu Pendeta Jane Haurisa, itu bertempat tinggal di Papua ya, Ibu ya. Sekarang jam berapa Bu di situ? Jam 9. Jam 9. Aduh, ini udah waktunya siap-siap untuk tidur. Berarti kita semua harus semangat ya, ibu-ibu, bapak-bapak, supaya Ibu Pendeta Jane juga ikut semangat nih. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan beliau ini lahir di Sorong pada 19 Juni, tahunnya boleh dikasih tahu nggak nih Bu? Tahunnya 1970, sebagai pendeta pada Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Sekarang melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat GKI Shalom Klademak ya Bu ya. Oke, untuk selanjutnya saya berikan waktu dan tempat untuk Ibu Jane. Silakan. Iya, Shalom, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya pertama-tama berterima kasih bahwa saya minta kesediaan untuk bersama-sama dengan Ibu Bapak dalam webinar yang dilaksanakan oleh GKI Pondok Indah ya. Saya senang, tapi juga sebenarnya gugup. Ya, saya senang karena Pendeta Riani kan teman saya, kita sama-sama sekolah di Salatiga. Kita dua tinggal di Salatiga untuk beberapa waktu dan menjadi sahabat di sana. Banyak hal sebenarnya kita saling belajar. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Lalu senang juga karena sebenarnya mungkin di antara ibu bapak yang ikut malam ini sudah pernah ada yang ke Sorong mungkin karena beberapa waktu lalu itu kegiatan dari Pondok Indah ke Sorong dan saya temani sampai ke tempat jemaat yang dituju itu. Itu jemaat dari GKI, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Baik, dan saya juga senang karena ini sesuatu yang membuat saya juga belajar bersama dengan Ibu Bapak. Kalau tentu beberapa waktu kalau Ibu Bapak mengikuti webinar, banyak teorinya, malam ini saya mau karena pertanyaannya itu terkait dengan semangat Kristen mula-mula masih adakah kini? Tentu saya tidak mulainya dari tempat yang lain. Pendeta Kris, tolong materinya. Apakah bisa? Ya. Oh ya. Ibu Bapak, sebenarnya temanya adalah semangat Kristen mula-mula masih adakah kini? Ini sebuah pertanyaan yang perlu dijawab ada atau tiada ya, ada atau tiada. Nah, pertanyaannya sebenarnya semangat Kristen mula-mula tuh yang mana atau seperti apa? Nah, oleh sebab itu saya tidak memulainya dari tempat yang lain. Saya mendasarinya dengan membaca di kitab suci di Kisah Para Rasul, Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 dan juga Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Nah, Ibu Bapak izinkan saya baca ya, baca bagian ini. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37, cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, dari dua bacaan ini sebenarnya untuk memahami, pasti kita juga sudah berulang mendengar bagian ini, memberi penjelasan tentang Kristen mula-mula atau jemaat mula-mula itu adalah sebuah jemaat yang tentu ideal, ya, sebuah jemaat yang ideal, sebuah jemaat yang dicita-citakan, dan sebuah jemaat yang sebenarnya dari gambaran itu kita tahu bahwa ini betul adalah sebuah jemaat yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, ketika saya melihat dua bagian bacaan ini, dan tentu kita juga semua punya kesimpulan terhadap jemaat mula-mula atau orang-orang Kristen mula-mula ini seperti apa. Nah, dari dua bacaan itu sebenarnya saya melihat pertama bahwa jemaat mula-mula ini adalah jemaat yang selalu belajar. Mereka selalu belajar, mereka mau diajar oleh para rasul. Nah, di dalam bagian berikut dari apa yang saya tampilkan di layar ini adalah ketika mereka mau belajar itu, mereka setelah peristiwa Pentakosta itu kan sebuah peristiwa yang tidak terhenti pada keturunan Roh Kudus, tapi ternyata memberi pengaruh besar. Ada orang-orang memberi diri dibaptis dan ada 3.000 orang jumlahnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Tapi kemudian mereka tidak berhenti di situ, bahwa mereka mau terus belajar. Memang kalau sewaktu saya mempersiapkan ini dan mau menjawab pertanyaan kita, apakah ini juga masih ada di zaman kita sekarang, bahwa orang mau belajar atau tekun diajar oleh para rasul, mendengar pengajaran atau tidak. Nah, tentu kita, saya mau memberi contoh misalnya di jemaat saya, kalau katekisasi misalnya ya, katekisasi itu kita jumlahnya banyak, ya biasanya di atas 50 gitu ya. Punya jadwal 1 minggu itu 2-3 kali mereka datang pertemuan. Tapi untuk mengejar anak-anak ini untuk tekun di dalam pengajaran di kelas katekisasi itu sesuatu yang tidak mudah, karena mereka punya banyak alasan, mau bikin tugas, mau ada kelas sore, dan macam-macam. Tapi kemudian setelah juga misalnya sudah lewat proses katekisasi, masuk untuk
peneguhan sidi sebagai anggota sidi jemaat, setelah itu bisa kosong gitu loh, tidak datang lagi. Jadi sebenarnya tidak tekun. Itu ada sesuatu yang bisa terputus di situ. Kemudian dari bacaan ini juga kita menemukan bahwa jemaat mula-mula itu adalah jemaat yang bersekutu, berdoa, dan menyembah Tuhan. Mereka sekali lagi tidak hanya terhenti pada mendengarkan khotbah pada khotbah Petrus, kalau kita lihat di pasal 2, tapi mereka ini adalah kelompok yang terus bersekutu, bukan hanya bersekutu ya, mereka juga berdoa dan menyembah Tuhan. Ikatan persekutuan mereka itu kuat sekali. Nah, pertanyaannya sebenarnya memang menunjuk pada apa yang menjadi tema kita, bagaimana dengan kondisi sekarang ini? Apakah orang itu bersekutu, berdoa dan sungguh-sungguh menyembah Tuhan kah? Atau orang Papua bilang kah? Terada. Tidak ada ya, tidak terlihat. Atau dia hanya datang saja ke persekutuan seperti kewajiban untuk menyetor juga muka saja, tapi sebenarnya kalau dosen saya dulu di STT di AB Pura bilang itu tubuh saja ada tapi jiwa terada di dalam ruangan. Jadi dia hanya mau terlihat bahwa datang tetapi tidak sungguh-sungguh ya, tidak berdoa dan sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Tapi juga sebenarnya selain itu memang mungkin di Pondok Indah keadaannya berbeda, tapi saya selalu mau sharing berdasarkan pengalaman kita. Kalau pas ibadah gitu ya, kalau doa syafaatnya lama, orang sudah mulai keluar isap rokok dulu sebentar gitu ya. Itu kenyataan, dan ini sesuatu yang tidak mudah untuk mengingatkan orang kalau berada di gereja ya duduk aja. Atau orang pas doa syafaat dia lebih suka pergi ke belakang, alasannya mau ke kamar kecil misalnya gitu. Nah, ini jemaat mula-mula, Kristen mula-mula itu mereka menunjukkan bahwa mereka betul bersekutu, berdoa, dan sungguh menyembah kepada Tuhan. Mereka bersandar kepada Tuhan. Karena keadaan mereka itu mengalami sebuah perjalanan yang tidak mudah juga. Tentu ada penganiayaan karena mereka menjadi Kristen. Itu sesuatu yang sungguh menguatkan mereka. Kemudian dari bacaan itu kita juga mendapatkan gambaran bahwa jemaat atau orang Kristen mula-mula itu mereka peduli kepada kebutuhan sesama. Jadi mereka senang atau mereka mau berbagi dengan orang lain. Itu sesuatu yang sangat kuat dimiliki oleh jemaat mula-mula. Mereka tidak peduli sebenarnya dengan diri. Nanti kita akan lihat ke bagian berikutnya, jemaat yang tidak egosentris, tapi itu sekali lagi bahwa mereka mau berbagi. Pertanyaan sebenarnya dengan sekarang, dalam situasi yang tidak mudah, apakah orang tuh mau berbagi dengan orang lain atau tidak? Ya, kita punya pengalaman di pandemi berbeda tentu di Jakarta dengan di Papua, tapi untuk bagian ini saya lihat sebenarnya jemaat itu betul-betul digerakkan ya, mereka tergerak. Mereka pun mungkin sendiri juga kurang-kurang di rumah, makannya susah, tapi kalau kita minta untuk saling membantu dalam situasi itu, mereka justru bergerak juga dengan cepat. Misalnya saya baru beberapa hari lalu, mungkin Ibu Bapak tahu Sorong beberapa waktu lalu itu banjir ya. Wah, banjir menutupi kota saya, kota tempat tinggal saya. Ini sesuatu yang mengejutkan kita karena biasanya ada banjir ya paling di beberapa tempat, tapi ini betul-betul menutupi kota karena di mana-mana kita tidak bisa bergerak dan beberapa aktivitas harus batal atau tidak bisa dilaksanakan. Nah, ada jemaat itu mereka sampai seleher-leher ya. Ada yang rumahnya tertutup juga. Nah, pada keadaan seperti itu, ketika kita memberi pengumuman di gereja, bagaimana tuh? Kita bisa bantu kah?
Walaupun di jemaat saya tuh juga banjir, ada yang banjir ya, kena banjir. Tapi ketika meminta untuk apa namanya menyumbang, mereka kumpul dan kita pergi ke tempat yang banjirnya parah. Nah, di sana itu ada yang tidak seiman dengan kita berbagi juga. Dan saya menjelaskan kepada mereka bahwa banjir itu tidak memiliki agama ya. Banjir itu menembus batas karena kita mau berbagi itu juga menembus batas. Kita tidak, bukan karena kelompok atau berdasarkan agama tertentu. Jadi gitu kita mau menunjukkan kepedulian itu. Nah, Ibu Bapak, kemudian yang berikutnya kita melihat bahwa dari bacaan itu jemaat atau orang Kristen mula-mula itu adalah jemaat yang memelihara kehidupan pribadi, keluarga, dan komunal atau persekutuan. Mereka berkumpul memecahkan roti. Nah, memecahkan roti ada beberapa penafsirannya. Ini perjamuan kudus atau perjamuan kasih, perjamuan agape yang sebenarnya makan bersama secara biasa gitu loh, sesuatu yang biasa. Lalu saya membaca beberapa buku, di situ dijelaskan bisa saja itu mereka datang membawa apa yang mereka punya sedikit, kumpul-kumpul jadi banyak ya. Saya ingat saya waktu baru masuk di jemaat sini, jemaat Shalom Klademak, di ulang tahun jemaat itu saya bilang sama mereka, kita bikin makan di sepanjang jalan depan gereja itu. Wah, itu panjang juga ini. Apa? Di jalan raya, di jalan raya. Jadi kita izin di polisi untuk kita tutup jalan itu, lalu semua datang bawa makannya, lalu kita taruh di situ dan kita mengundang siapa juga bisa mau makan bersama-sama dengan kita. Jadi saya bilang sebenarnya ini sesuatu yang kalau kita mau bikin acara bersama ibadah, terus kita sudah membayangkan konsumsi untuk 2.000 orang, kita sudah ngeri. Karena kalau 2.000 orang, satu kepala itu 100.000, satu kotak 100.000 misalnya, ini sudah habis berapa banyak kita. Tapi kalau semua kumpul dan ternyata kalau kumpul-kumpul begitu juga sesuatu yang mereka tergerak untuk melakukannya dan mereka gembira. Nah, memang sih sebenarnya di sisi yang lain ada masalah juga karena kadang-kadang kalau kumpul-kumpul begitu ya mungkin ya kalau di Pondok Indah tidak, tapi kalau di Kitong di kita di kita itu apa namanya ada yang disebut dengan Columbus. Kalau di acara-acara besar gitu ada yang dikenal dengan namanya Columbus. Columbus itu adalah kelompok babungkus. Kelompok babungkus tuh jadi aduh kadang sudah kita taruh begitu orang belum selesai makan atau apa ya ada yang sengaja dia udah bawa kantong, ada bawa kotak supaya dia isi gitu ya, jadi Columbus. Tapi bahwa mereka gembira-gembira untuk suasana itu. Kemudian dari bacaan itu juga kita lihat bahwa jemaat memiliki solidaritas yang tinggi tentu ya. Bukan hanya kesatuan iman, tapi sosial ekonomi. Kan bacaan itu mengatakan kepada kita bahwa selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Lalu mereka juga semua percaya bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, ayat ini ayat biasanya dipakai juga oleh kelompok untuk ada kelompok yang memakai ayat ini untuk apa namanya? Mendukung komunisme ya. Ya, untuk mendukung komunisme. Tetapi sebenarnya ini menurut saya terlalu dipaksakan karena apa yang disebutkan di dalam bagian ini adalah demonstrasi kasih secara sukarela. Jadi kesediaan mau berkorban.
jemaat mula-mula menunjukkan itu ya, bahwa mereka melakukannya dengan suka hati, dan mereka memberi kepada para rasul, dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan dasarnya adalah ikatan persekutuan dalam Kristus. Kalau kita lihat bagaimana komunisme runtuh karena sistemnya yang menindas, di sana tidak ada yang sukarela, itu semua dalam tekanan dan paksaan. Jadi kita juga bisa tentu berhati-hati dalam melihat bagian ini. Kemudian orang Kristen mula-mula atau jemaat mula-mula itu memiliki perasaan sejiwa dan sehati. Sejiwa dan sehati, perbedaan pendapat tuh sebagai kekayaan, bukan ancaman yang menghancurkan. Tapi kalau hari ini kita lihat bahwa tentu sesuatu yang tidak mudah juga, karena banyak orang nanti terkait dengan yang berikutnya selalu hanya lebih banyak mengutamakan, mendahulukan kepentingan sendiri. Jadi kalau dia punya pendapat, dia rasa bahwa dia yang paling benar dan tidak bisa terima pendapat orang lain. Dan sebenarnya soliditas di antara jemaat mula-mula yang membuat sebenarnya mereka bertumbuh dan berkembang, bertumbuh di dalam Kristus. Kemudian yang ketujuh, bahwa dari bacaan itu kita melihat jemaat mula-mula ini atau orang Kristen mula-mula ini adalah jemaat yang hidup berdampak atau jemaat yang punya dampak. Dia disukai dan menarik perhatian orang lain. Saya waktu bagian ini kan kita selalu ingat tentang Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi senang baca Alkitab. Dia senang dengan khotbah di bukit, tapi dia tidak suka, dia tidak menjadi Kristen sampai akhir hidupnya karena dia menolak sikap hidup dari orang Kristen. Tapi kalau kita lihat di dalam bagian ini, jemaat itu berdampak, mereka menularkan sesuatu yang positif di masyarakat, di kalangan mereka, dan itu menarik perhatian orang lain. Lalu di ayat 27 itu disebutkan bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini sesuatu yang menurut saya luar biasa karena membawa orang lain kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya kita belajar sesuatu bahwa jemaat mula-mula atau orang Kristen mula-mula ini adalah jemaat yang tidak egosentris, tidak ukur segala sesuatu untuk kepentingan diri, orientasi bukan pada apa yang saya dapat, tapi apa yang saya bagi. Ini juga sebenarnya menjadi pergumulan kita hari ini berdasarkan pengalaman saya di Papua. Kita juga seringkali mencari orang untuk masuk ke dalam sebuah tim atau dalam pelayanan itu mulai sulit karena ada orang mulai berpikir begini, sebenarnya saya di gereja itu saya dapat apa? Ya. Kalau saya di gereja itu saya dapat apa? Saya habis waktu saja. Kalau kita di Papua itu ibadah nih tiap waktu. Dari Senin sampai Senin lagi. Jadi hari Senin itu ada ibadah, kalau di sini disebut dengan ibadah diakonia, itu untuk para janda duda, anak yatim piatu, tapi juga ada ibadah pemuda. Lalu hari Selasa itu ada ibadah untuk kaum bapak. Hari Rabu itu untuk anak-anak. Lalu hari Kamis untuk ibu-ibu. Hari Jumat untuk keluarga. Sepanjang hari itu, setiap hari itu ada ibadah. Jadi kita berbeda tentu di Jakarta, kita ibadahnya tuh kunjungan ke rumah-rumah. Waktu COVID, kita tidak kunjungan, tapi mereka ibadah masing-masing. Lalu masuk 2021 boleh ibadah, tapi di gereja. Lalu kemudian sekarang kita sudah kembali kunjungan ke rumah-rumah. Nah,
dengan irama pelayanan yang tinggi begini juga itu bisa membuat orang menjadi kalau dia pilihannya untuk kepentingan diri, dia pasti tidak mau sibuk karena aduh, kita juga mau kerja, mau cari uang, mau urusan yang lain. Kalau di gereja kalau dapat gaji boleh, kan tidak dapat gaji, misalnya gitu ya. Nah, ini juga sesuatu yang tidak mudah, tapi belajar dari jemaat mula-mula bahwa mereka tidak egosentris dan mereka selalu berupaya untuk apa yang bisa mereka bagi. Mereka merasa tidak tenang kalau ada orang lain yang susah, atau mereka merasa tidak tenang kalau ada orang lain tidak tertolong. Jadi sesuatu yang menjadi contoh yang baik di jemaat mula-mula, dan berdasarkan bacaan kita mendapatkan gambaran itu. Kemudian Ibu Bapak, ini saya kutip tadi yang terkait dengan penjelasan bagaimana berbagi bersama itu. Di bagian ini disebutkan dalam jemaat mula-mula itu suatu rasa bersatu yang termanifestasikan dalam saling membagi kekayaan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang Kristen, orang miskin, orang percaya. Orang yang lebih kaya menjual tanah atau rumah mereka lalu mempersembahkan uang itu untuk kesejahteraan bersama. Para rasul melakukan pelayanan ini, mengawasi pelayanan kasih ini bukan berdasarkan asas kesetaraan, tapi pada asas kebutuhan pribadi. Bukan bahwa supaya semua orang itu punya barang yang sama, tapi bahwa kebutuhannya apa itu yang menjadi dasar dari kesediaan berbagi, kepedulian jemaat mula-mula. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, kemudian sebenarnya ini menjadi pertanyaan kita sekarang. Pertanyaan kita adalah, masih adakah yang saya ambil bagian ini berdasarkan bacaan di dalam Kisah Rasul pasal 2 dan pasal 4. Saya memang tadi disebutkan bahwa saya akan ambil waktu sampai 1 jam, tapi saya memberi penjelasan secara singkat dan mungkin kita akan lebih diskusi atau juga bisa saling memberi tambahan informasi atau penguatan bersama terkait dengan semangat Kristen mula-mula. Apa yang kita bisa belajar dari mereka. Nah, saya mengutip satu pandangan terkait dengan semangat Kristen, atau ya semangat Kristen mula-mula ini. Orang ini dia punya pandangan menurut saya menarik. Dia bilang begini, semangat pola kehidupan jemaat mula-mula harus ditumbuhkan di antara gereja-gereja saat ini yang sudah mulai kehilangan kepedulian di antara jemaat. Nah, ini mungkin dia kan berdasarkan pengalaman dia bahwa ini ada sesuatu yang mulai hilang. Jemaat yang mampu tidak peduli dengan jemaat yang tidak mampu. Banyak jemaat yang menganggur, gereja tidak pernah mau tahu dan peduli. Ini menurut saya ini juga sesuatu yang sebenarnya menohok kita ya. Apakah betul ini sungguh-sungguh terjadi di hampir semua gereja atau di banyak gereja? Nah, gereja seringkali tampil sebagai kerumunan, bukan persekutuan. Karena antar jemaat saja tidak saling kenal. Banyak gembala tidak kenal dombanya. Program diakoni hanya karitatif, tidak beranjak ke reformatif, apalagi transformatif. Harus ada pertobatan di antara para pimpinan gereja. Nah, memang tentu ini kan akan menjadi pertanyaan, apakah bagaimana dengan di GKI Pondok Indah? Kalau lihat dengan kalimat itu, atau bagaimana dengan di tempat saya di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, di Jemaat Shalom Klademang. Nah, memang misalnya kita kemarin COVID itu banyak sekali, tentu sama dengan di GKI Pondok Indah, bahwa ada banyak jemaat yang mereka di PHK. Sementara anak-anak harus ada banyak anak-anak, kebutuhan keluarga, dan semuanya. Itu memang terus terang saya pun juga di jemaat itu kita kesulitan. Apa yang bisa kita lakukan bersama di tengah keadaan seperti itu. Bantuan kita juga masih cuman sebentar itu, tapi tidak bisa untuk setiap waktu karena kita juga ada dalam keterbatasan biaya. Tetapi bahwa di tengah-tengah keadaan seperti kemarin waktu COVID,
Memang ada orang-orang yang tergerak hati untuk membantu, tapi berapa lama kita bisa membantu misalnya dengan kasih beras yang 5 kilo atau yang 10 kilo. Padahal COVID waktu itu kan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Oleh sebab itu sekali lagi memang apa yang disampaikan oleh saudara Andi ini dalam kalimat yang saya kutip ini tentu menjadi tantangan buat kita. Karena dengan menjawab pertanyaan, masih adakah semangat Kristen mula-mula itu pada kita. Lalu memang dia kalimat ini terlalu menurut saya menuduh untuk semua hal ya, apa namanya, bahwa gereja seringkali tampil hanya sebagai kerumunan bukan persekutuan karena antar jemaat saja tidak saling kenal. Memang kan itu kasuistik, bisa tidak semua jemaat orang tidak saling kenal. Tapi bahwa kita memastikan di GKI Pondok Indah itu orang saling kenal. Atau di saya punya jemaat kita pastikan orang saling kenal. Hal kecil saja misalnya di gereja kami, kalau di dalam ibadah itu sesuatu yang sebenarnya berlangsung sangat formal. Jadi kalau misalnya kita memulai ibadah, memulai khotbah dengan mengatakan apa kabar, boleh pegang tangan kiri kanan, itu sesuatu yang sebenarnya tidak biasa. Padahal sebenarnya misalnya saya memakai cara itu supaya orang itu juga di gereja bisa saling kenal, saling tahu, atau setelah itu mereka bisa bercerita bersama dan memang tidak mudah untuk membangun kepedulian karena orang berpikir dia ke gereja, dia hanya mau berjumpa dengan Tuhan dalam peribadahan, tapi dia tidak mau berjumpa dengan sesamanya. Saya setuju tentu dengan Pendeta Yosadi Prasetya bahwa bagus itu kalau orang bukan hanya selamat beribadah di dalam gereja, tapi kalau keluar gereja pun bagus ada tulisan selamat beribadah karena spiritualitas hidup sehari-hari itu terlihat dalam relasi kita. Ibadahnya berlangsung dalam kelanjutan hidup setiap hari. Kemudian program-program yang kita perlu laksanakan. Nah, ini untuk menjawab apakah semangat itu masih ada. Kalau di kita di sini pendeta senior, pendeta Sostenes Sumihe bilang kita itu diakonianya masih diakonia kantong plastik. Jadi membangun kepedulian tapi masih kantong plastik, cuman ya di dalam kantong plastik itu ada beras sedikit, gula sedikit, garam sedikit, semuanya serba sedikit. Karena memang juga sekali lagi kita diperhadapkan dengan masalah dana. Tapi itu di satu sisi, pada sisi yang lain membangun kesadaran jemaat untuk berbagi itu sesuatu yang sebenarnya menjadi penting. Kemudian yang berikut itu pendapat dari teman yang saya kutip. Kemudian ada seorang pendeta teman saya, dia mengatakan semangat Kristen mula-mula secara khusus bicara tentang kasih berdasarkan pengalamannya di masa beberapa waktu ini secara khusus pandemi COVID-19 justru menurut dia semakin nampak. Gereja terbuka bukan saja untuk warga gereja, tapi juga terbuka untuk lebih banyak saudara. Bantuan dibagikan tanpa pandang golongan agama dan kelompok menjadi tanda kasih masih ada di dalam dunia. Nah, tapi apakah setelah pandemi ini kepedulian itu masih terus nampak? Orang mau bersedia berbagi atau hanya terbatas kalau pas pandemi saja? Nah, ini tentu menjadi sebuah tantangan kepada kita. Nah, oleh sebab itu, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, menjadi pertanyaan kita bersama hari ini untuk jemaat di GKI Pondok Indah dan juga saya di dalam jemaat saya tentu apakah kalau itu pandangan orang, lalu menurut kita seperti apa? Menurut saya seperti apa dan menurut Bapak Ibu juga seperti apa? Nah, memang ini sekali lagi tidak mudah. Tidak mudah untuk membangun semangat itu atau memelihara semangat Kristen mula-mula itu di dalam gereja karena orang sekarang punya banyak alasan untuk itu.
Kalau Ibu Bapak tanya saya, apakah itu masih ada? Memang kita tidak bisa bilang bahwa itu sudah tidak ada. Semangat itu ada. Tetapi untuk beberapa bagian kita tentu agak kesulitan untuk menjawab apa yang menjadi seperti yang digambarkan di dalam Kisah Rasul 2 dan juga Kisah Rasul 4. Semangat Kristen mula-mula yang bersama-sama itu apakah masih ada sampai hari ini? Memang saya lihat kita kalau di gereja saya kita masih tetap ya ke dalam kebersamaan. Kalau bicara tentang individualistis kita ya mudah-mudahan itu menggambarkan bahwa kita tetap mengutamakan atau kuat persekutuan kita karena masih terikat kuat. Tapi kalau misalnya bicara tentang berbagi, tadi saya bilang berbagi, kita berbagi, tapi apakah berbagi beras 5 kilo itu sudah cukup sampai di situ atau bagaimana? Atau dalam keadaan apapun memang tentu kita harus mau berbagi seperti yang diberikan contoh di dalam bacaan kita. Nah, ini Ibu Bapak Saudara-saudara tentu sekali lagi menjadi tantangan kita hari ini. Di satu sisi kita bisa mengatakan bahwa itu masih ada, tetapi di sisi yang lain bukan bilang tidak ada. Dia sedang ada di dalam bahaya. Sedang ada di dalam bahaya karena berbagai perkembangan, situasi di sekitar yang membuat ini mulai menurun atau bisa saja satu waktu dia akan hilang atau tidak ada. Dan kalau ada pertanyaan masih adakah? Bisa kita bilang, orang Papua bilang, oh sudah ada atau sudah tidak ada. Nah ini yang sekali lagi saya mengantar kita untuk diskusi kita malam ini. Tentu bisa saja Ibu Bapak kita saling mengisi dengan apa yang saya sampaikan malam ini. Begitu. Terima kasih banyak. Ya. Silakan Ibu Maya. Terima kasih Ibu Pendeta Jen Haurisa. Aduh, menarik banget ya. Jadi memang semangat untuk pola kehidupan jemaat mula-mula itu pasti tentunya berbeda ya Bu dengan semangat saat ini ya. Tapi yang mau dibangun adalah semangat yang sama itu harus terbangun walaupun dengan berbagai situasi yang bisa mengurangi semangat itu sendiri. Benar nggak Bu? Ya. Nah, sekarang waktunya untuk sesi pertanyaan. Mungkin Bapak, Ibu ada yang mau bertanya. Saya beri kesempatan untuk 3 orang dulu, nanti kemudian dilanjut lagi. Silakan Bapak, Ibu. Ya, Ibu Eni, Ibu penatua kita, silakan Ibu. Selamat malam Pendeta Jin. Ini mau nanya, katanya di dunia ini sudah tidak ada yang sesuatu yang baru lagi. Semua pernah terjadi gitu dan situasi kondisi budaya itu apakah mempengaruhi apa enggak, tapi apapun sudah pernah terjadi gitu. Ada yang pernah mengatakan seperti itu. Itu gimana tuh Bu? Dikaitkan dengan semangat Kristen mula-mula yang berbagi, peduli dan seterusnya itu gimana? Ada kaitannya enggak atau gimana melihatnya gitu Bu? Maksudnya yang berulang tuh? Jadi sebenarnya di dunia ini sudah tidak ada sesuatu yang baru gitu ya Bu ya. Maksudnya tentang perilaku manusianya,
mungkin istilahnya aja kali yang berbeda begitu ya Ibu ya. Karakter maksudnya gimana ya? Respon manusia terhadap suatu situasi kondisi, udah nggak ada profesi, udah nggak ada sesuatu yang baru kok, dalam tanda kutip misalnya apa ya Bu, hal-hal yang baik yang positif maupun negatif tuh bukan sesuatu yang baru gitu katanya. Itu gimana tuh Bu? Dikaitkan dengan tema hari ini, semangat Kristen mula-mula masih adakah kini gitu? Karena nggak ada sesuatu yang baru katanya gitu Bu, atau bagaimana? Atau saya salah memahami gitu, salah perspektif gitu. Iya, kalau tidak ada sesuatu yang baru, semua hanya bentuk pengulangan, tentu kita apanya yang mau diulang. Kita mengulang sesuatu dengan apa? Misalnya tadi kan Ibu tunjukkan ke apa? Gereja mula-mula. Tapi apakah pengulangan itu memberi manfaat, pengulangan itu berdampak, pengulangan itu berkualitas atau tidak tentu. Karena kalau sesuatu berulang bisa saja dia tidak memberi dampak apa-apa. Terus-menerus begitu saja tapi tidak ada apa-apanya. Tapi pengulangan dengan memberi makna di semua keadaan tentu masing-masing masa tentu berbeda, pengulangan itu masing-masing masa tentu berbeda. Jadi saya pikir kita bicara tentang pengulangan dan berkualitas memberi dampak kita. Ya. Makasih Bu. Ya. Ya, Pak Agung, silakan. Boleh dibuka Pak ya. Ya, selamat malam Ibu Pendeta Jin dan teman-teman yang terkasih begitu. Jika merunut tema malam hari ini, mestinya juga akan ditanya kepada kita-kita secara individual. Apakah kita secara individu juga punya kerinduan untuk menciptakan gereja mula-mula? Karena semangat itu mungkin yang tidak boleh kendor. Begitu ya. Meskipun dengan cara yang berbeda dari jemaat yang mula-mula. Tetapi pasti ada beberapa hal yang sama. Mungkin ada hal yang ingin saya tanyakan, kemudian ada hal yang menjadi sharing. Tadi disampaikan salah satu tulisan. Saya nggak tahu apakah setiap kali kita membaca itu, itu hanya pendapat orang kurang kerjaan begitu. Atau memang kita merasa, benar nggak sih? Wah ini ke gereja, begitu selesai gereja, belum selesai aja sudah, ini nanti makan siang di mana ya? Hari ini menunya apa ya? Ya, seperti tadi Ibu sampaikan, bahkan jika ada doa syafaat yang agak panjang saja, mungkin yang tidak batuk jadi banyak yang batuk begitu kan ya? Karena yang diharapkan adalah amin begitu. Sadar atau tidak sadar itu ada di dalam kehidupan kita. Terus kemudian kalau ditanya tadi, ya saya terus terang saja sangat mempunyai kerinduan adanya sebuah semangat jemaat mula-mula. Mungkin kalau diterapkan dalam komunitas basis di lingkup yang kecil misalkan, mungkin sama ya. Di GKI Pondok Indah kan juga pada saat mulai ada wabah, ada tim penanggulangan cepat tanggap darurat begitu. Dan memang sangat efektif karena kemudian melibatkan Kombas. Nah, kembali lagi menjadi isu bagi kita bersama. Kan kalau saya bergereja kebetulan pindah-pindah nih. Bukan suka jajan begitu ya, tapi juga suka sih. Pertama pada saat saya kecil sampai saya berkeluarga, saya di lingkup GKJ. GKJ tempat kami kecil sehingga terasa kehidupan jemaat mula-mula. Karena apa? Semua orang perantauan di tengah komunitas saudara kita Muslim yang kuat begitu. Sehingga semangat persekutuan itu selalu ada.
tidak pernah mengeluh ada kegiatan seminggu penuh, itu tidak ada keluhan gitu ya. Tapi kan kalau sekarang mungkin, aduh sorry ya, kita kan juga kerja ya, masa kegiatannya banyak, meskipun bisa memilih begitu. Nah, kembali lagi, kalau tadi dinyatakan di sebuah lingkup kecil, mestinya harus diciptakan itu. Karena kepedulian minimal kepada saudara kita seiman, itu kan harus muncul. Karena kalau tugas di komunitas basis mestinya sudah tidak di internal lagi. Bagaimana kepedulian itu juga menengok kepada saudara-saudara kita yang tidak seiman pun. Gitu. Saya juga masih menjadi sebuah pertanyaan, apakah memang masih relevan? Kalau saya jawab, harusnya relevan. Tapi nggak tahu teman-teman yang lain. Seperti Ibu tadi yang saudara-saudara kita di Papua aja, mungkin dengan berbagai macam cara untuk mengikuti ibadah yang misalkan lebih lama sedikit, sudah ada yang mungkin minta izin ke kamar kecil, sudah kelihatan sih begitu khotbah amin begitu kan, langsung ada yang jalan ke kamar kecil gitu kan, ada yang 1 menit, 2 menit, ada yang 5 menit, ada yang 10 menit begitu. Nah, kalau menurut hemat saya mestinya pertanyaan itu harusnya dijawab secara individu terlebih dahulu. Dan harusnya apa yang dinyatakan di dalam kisah Rasul tadi yang menjadi dasar dari pembicaraan kita harusnya memang perlu dikobarkan kembali. Nah, saya nggak tahu apakah memang gereja saat ini juga masih mengobarkan semangat itu. Mengingat tema-tema di dalam gereja itu terkadang ya sebatas dalam kerangka, misal nih, bulan keluarga punya tema ini, yaitu bulan keluarga tahun lalu. Setelahnya apa? Berbeda lagi kan? Tidak ada yang istilahnya akan selalu berkesinambungan. Nah, hal ini mungkin ada hal yang sangat baik bagi saya khususnya, karena GKI Pondok Indah baru aja ada visi misi yang baru kayak begitu ya, yang menjadi pegangan bagi kita di tahun-tahun ke depan yang dimulai perjalanannya di tahun 2021. Nah, itu tentunya apakah juga gereja-gereja yang lain juga melakukan hal yang sama atau bahkan itu juga akan ditarik di dalam lingkup yang lebih kecil. Karena kalau sudah lingkupnya besar biasanya ya pasti kebutuhan orang masing-masing ya. Tapi kalau dalam satu komunitas itu punya keinginan yang sama, punya kegiatan yang sama, punya yang semangat yang sama, mungkin mudah untuk ditemukan, Bu. Tapi kalau sudah terlalu beragam, ya mungkin jadi masalahnya kompleks. Nah, saya nggak tahu apakah ada semacam rumusan tersendiri begitu ya, sehingga semangat gereja mula-mula itu tidak pudar. Kalau dengan bahasa tadi kan kayaknya nggak enak didengar nih. Ada, tetapi kita yang mana tapi ya? Iya kan, Bu? Nah, kira-kira memunculkan supaya semangat itu ada terus bagaimana, Bu? Kalau saya secara individu sangat punya kerinduan untuk melakukan hal itu. Itu sih, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agung. Ini bagus sekali juga ini untuk mendorong kita untuk mendiskusikannya, tapi bukan mendiskusikan saja, mengambil komitmen pada diri. Ya kan? Kalau kalimat bijak yang terkenal itu jangan tanyakan apa yang negara kasih kepada kamu, tapi apa yang kamu kasih buat negara. Jadi mungkin itu juga kita bisa mulai dengan tidak kita bertanya pada orang apakah masih ada atau tidak, tapi kita bertanya pada diri, maukah kita menjadi bagian untuk mengembangkan, melanjutkan apa yang menjadi semangat Kristen mula-mula. Itu mungkin sesuatu yang seperti tadi Pak Agung bilang bahwa kita harus mulai masing-masing pada diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Dan tentu saya juga bersepakat dengan Bapak bahwa itu masih relevan karena sebenarnya kalau kita bicara tentang gereja, kita bicara tentang tubuh Kristus, kita tidak mungkin bicara tentang ketidakpedulian. Kita tidak mungkin tidak bicara tentang kasih dan pengorbanan. Kita tidak mungkin tidak bicara tentang memberi secara sukarela.
pasti di situ muatannya ada. Jadi bagaimana mungkin kita masih menamai diri sebagai gereja kalau kita tidak memulainya dengan melakukan hal-hal seperti yang disebutkan atau yang termuat dari semangat gereja mula-mula itu. Memang tadi Pak Agung misalnya contoh lagi, kalau kita selain doa, orang juga sudah mulai memilih kalau pendetanya nih siapa nih yang pimpin. Nanti kalau pendeta sudah pimpin, pas ada jadwal, Mbak, aduh, nanti pendeta ini nih doanya tuh lama, nah gitu. Aduh pendeta ini, jadi sudah mulai milih-milih pendeta dan ini sebenarnya bikin tambah di gereja kita jadi seperti supermarket ya, kita datang kita shopping mau, tapi bukan pindah-pindah ya Pak ya, karena pindah-pindah. Semangat pindah-pindah tuh kita tinggal cari mana yang enak tuh atau rumah makan mana yang ya. Terima kasih itu sekali lagi semangat ini perlu kita mulai dari diri. Pertanyaannya adalah bahwa apakah saya seperti tadi Pak Agung bilang kan, apakah Pak Agung, apakah Pak Randy atau apakah Ibu Maya, Ibu Riani, Ibu Jen atau yang lainnya, kita pertama-tama mulai dengan kelompok kita di gereja. Kita punya itu apa namanya melihat diri kita sendiri lagi tuh, apakah kita ini adalah masuk dalam kelompok orang yang jemaat yang bersekutu, yang sungguh-sungguh berdoa dan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ini sebuah pertanyaan yang terlalu apa ya, nanti dibilang masa sih kita ditanya apakah kita ini bersekutu berdoa. Ya kadang-kadang orang tuh cuman ada, saya biasa bilang sama jemaat, kalau menyanyi tuh menyanyi yang sebenarnya yang saudara menyanyi tuh yang betul ada rohnya gitu loh. Jangan menyanyi misalnya hari ini, waduh, itu menyanyi kalau hari ini harinya Tuhan tuh nyanyi yang penuh semangat gitu loh. Karena kita sungguh-sungguh sedang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Lalu apa namanya? Kalau berdoa ya kadang-kadang ini juga menjadi bahan orang bercanda. Mungkin agak keluar, tapi saya biasa mengingatkan di gereja juga untuk anak-anak atau siapa saja yang menggunakan media Facebook, ini menunjukkan semangat kekristenan kita yang betul-betul berdoa, betul-betul menyembah Tuhan, dan relasi kita menjadi berkat untuk orang lain. Yang mulai sekarang menurut saya tuh juga kurang diperhatikan atau dianggap sebagai sebuah lelucon. Misalnya kalau Ibu Bapak perhatikan, Pak, ada biasa kami di Papua dong mereka biasa bagi-bagikan. Itu ada orang berdoa di pantai kah atau di mana gitulah, pantai atau lalu dengan kata-kata mesti dalam keadaan yang apa dipengaruhi oleh minuman keras atau mereka bermain-bermain, berdoa sambil tertawa-tertawa dengan menurut saya ini sesuatu yang tidak patut untuk dilanjutkan karena bagaimana orang lain bisa tahu kita adalah jemaat yang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita sering menggunakan doa untuk hal-hal yang tidak tepat. Oleh sebab itu saya selalu bilang sama mereka, seharusnya saudara tidak lanjutkan, tidak membagikan video itu ke orang lain. Bagaimana mungkin orang kalau saudara bagikan apa namanya video-video yang ada orang berdoa tapi sambil tertawa-tertawa, sambil apa minum-minum sambil gitu, itu sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Hal-hal kecil ini yang membuat kita sebenarnya tidak bertumbuh ya, kita tetap di situ saja. Lalu apakah sungguh-sungguh bersekutu, sungguh-sungguh membaca kebenaran firman? Kami di GKI Bina Tanah Papua bulan September itu bulan Bina Keluarga. Nah, salah satu kegiatannya adalah membaca Alkitab secara maraton. Membaca Alkitab secara maraton itu pusatnya bisa di gereja, tapi bisa pusatnya di wilayah-wilayah di mana jemaat itu tinggal. Kita di sini sebutnya week.
Tapi nanti sudah ada penetapan dalam sidang sinode kemarin, tidak lagi sebut week atau sektor, tapi sebut rayon. Nah, semua orang dari pagi jam 6, bahkan ada yang jam 5, jam 6 pagi sampai jam 9 malam, secara bergantian datang membaca Alkitab. Lalu pasang toa, supaya di lingkungan itu jemaat yang lain juga dengar. Nah, saya bilang, memang ini sesuatu yang bagus untuk mendorong jemaat mencintai, suka membaca Alkitab. Kita itu kalau ada kejadian, saya bilang kalau ada kejadian orang membakar Alkitab, kita langsung mengamuk semua, marah kita. Tapi Alkitab di rumah kita itu tinggal sampai berdebu. Ini lebih mana gitu loh. Punya Alkitab telah dibaca, tapi Alkitab di tempat lain dibakar, kita merasa sangat terganggu gitu loh. Apa yang perlu kita bela gitu. Padahal kita sendiri tidak menunjukkan itu. Nah, saya kembali ke yang tadi, kita membaca Alkitab secara maraton, lalu kita membentuk juga kelompok baca Alkitab. Nah, saya lihat minatnya itu juga memang tidak langsung banyak. Tidak langsung satu jemaat ini yang 2000-an orang langsung mau membentuk kelompok baca Alkitab. Tetapi bahwa ada. Jadi kita membaca dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Lalu membuat catatan-catatan penting. Nanti ketemu pendeta kita bisa diskusikan lagi. Nah, saya lihat dari membaca Alkitab secara maraton dan membaca kelompok membaca Alkitab di dalam jemaat yang kita punya grup setiap hari, kita satu hari kita membaca 5 pasal, dan itu membutuhkan 8 bulan untuk saling mengingatkan. Pasti Ibu Bapak juga pernah ada di dalam anggota kelompok baca Alkitab. Nah, bagi saya sebenarnya seperti tadi pertanyaan Ibu Jane, kalau berulang, kalau stuck di situ sebenarnya itu tidak tidak berdampak. Kayak misalnya kelompok baca Alkitab. Kalau kita hanya baca saja berulang-ulang, orang lain datang gantian, itu juga sesuatu yang hanya seperti dia lewat begitu. Kalau kelompok baca Alkitab juga, kalau cuma baca saja tapi tidak didiskusikan, juga sama saja. Nah, tetapi selalu harus ada kelanjutannya, bahwa baca bersama, baca sendiri, tapi dari baca itu apa yang kita mengerti, mengertikah engkau apa yang engkau baca, lalu mau lakukan itu dalam hidup setiap hari. Jadi selalu harus ada kemauan mulai dari dalam diri. Kadang-kadang juga Pak Agung, kita misalnya di jemaat ada orang selalu sibuk dengan kenapa orang itu tidak datang ibadah. Kita ibadah setengah mati. Loh, kok ibadah setengah mati? Jangan lihat ibadah sebagai beban. Saudara mau datang ibadah, kalau saudara bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sungguh baik, saudara mau dengar firman, setelah itu saudara pulang lanjut hidup, mau menghidupi firman dalam kehidupan setiap hari. Jadi kalau kita beribadah tapi kita lihat orang lain, itu nanti sama saja dengan tipu. Tidak usah sudah. Orang Papua bilang, "Kok terus usah datang sudah." Tidak usah beribadah. Nah, sekali lagi terima kasih Pak Agung, dan mari kita semua memulai dari diri sendiri untuk berkomitmen bahwa kita akan mulai dari diri kita, menjaga komunitas kita di mana kita ada dengan mengembangkan apa yang sudah dilakukan oleh jemaat mula-mula. Ya. Begitu Ibu Maya. Oke, terima kasih Pak Agung untuk pertanyaannya. Ibu Jen, ini ada satu lagi, mungkin ini bisa menjadi penutup kita ya malam ini. Ya. Ada satu pertanyaan, ini japri ke saya. Bagaimana dengan semangat mula-mula di mana saling berbagi dihadapkan dengan kondisi masa kini? Merasa cukup dengan memberikan persembahan sebagai ganti waktu atau tenaga untuk melayani di gereja? Itu aja. Iya. Sebelum jawab itu, saya menemukan di jemaat itu ada orang, dia bisa tidak datang ke gereja, dia titip persembahan untuk didoakan, tapi dia tidak hadir di gereja.
Ya ini beda dengan yang Ibu maksud, tapi saya mau bilang seringkali orang merasa bahwa dia tidak perlu hadir, yang penting dia kasih uang ke gereja. Itu sudah cukup. Apalagi yang penting namanya di sini, di kita itu namanya disebut. Jadi Ibu Maya, di kita itu ada daftar nama. Jadi sebelum saya berdoa, saya baca nama-nama. Persembahan dari keluarga ini semua disebutkan nama-namanya. Nah, yang penting di situ. Ada yang melihat, ya tidak semua, ada yang melihat bahwa itu penting. Yang penting sesu bawa ke sana, saya tidak perlu hadir. Nah, seperti selanjutnya pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Maya, orang merasa bahwa dia sumbang uang untuk pelayanan dan dia merasa itu sudah cukup. Saya pikir kita kehadiran itu penting. Iya, hadir. Iya. Hadir itu sebenarnya hadir kita itu adalah hadir yang menguatkan. Jadi kalau kita, menurut saya, kalau ada orang memberi sumbangan, terus dia merasa itu sudah cukup, dia tidak perlu hadir, dia tidak mau membangun kebersamaan dengan orang lain, itu seakan-akan dia hanya membayar saja, membayar tidak perlu itu. Padahal yang kita dapatkan dari jemaat mula-mula itu adalah perjumpaan. Perjumpaan itu penting. Bayangkan mereka itu bukan perjumpaan kalau ada kebiasaan orang Yunani atau kelompok Yahudi kalau mereka makan itu karena hari-hari raya besar, hari-hari besar saja. Tapi ini makan selalu kumpul bersama, bukan soal ada waktu-waktu tertentu. Nah, oleh sebab itu kan perjumpaan itu adalah perjumpaan yang bisa menguatkan. Kecuali kalau kita pandemi kemarin kita tidak bisa perjumpaan langsung, kita perjumpaan lewat media kan, kita online. Tapi sekali lagi saya kurang bersepakat jika orang merasa bahwa yang penting dia kasih persembahan, dia tidak datang berjumpa dengan orang itu apa ya, kita sebenarnya merasa kita lebih tinggi dari orang lain. Itu. Jadi bukan semata uang itu penting gitu loh, uang untuk menunjang pelayanan kita, tetapi bahwa alangkah lebih baik lagi adalah membangun kebersamaan, ya gitu. Oh, saya sambil pasang cas dulu. Oke, terima kasih Ibu Pendeta Jen Haurisa. Saya rasa pertemuan kita sudah sampai di sini. Mungkin saya bisa menyimpulkan sedikit ya Ibu, bahwa semangat gereja mula-mula di zaman ini memang sudah mulai meluntur. Namun kita percaya bahwa Roh Kudus masih ada dan tetap bekerja. Tuhan bisa bekerja melalui setiap kita, lalu tinggal bagaimana dengan kita sendiri. Apakah kita mau melakukannya? Maukah kita dipakai Tuhan untuk membuat kelompok-kelompok yang tidak eksklusif, tapi membuka diri bersekutu, sungguh-sungguh berdoa dan menyembah Tuhan sehingga Roh Kudus itu bisa diteruskan kepada yang lain. Ya, terima kasih Ibu Jen Haurisa sekali lagi. Sebelum menutup dalam doa oleh Ibu Penatua Eni, saya mau memberitakan bahwa besok itu ada webinar lagi dengan judul osteoporosis, bagaimana mencegah dan mengatasinya. Jadi diminta Bapak Ibu untuk kembali hadir di webinar pada jam yang sama, jam 7 sampai jam 8:30. Terima kasih. Narasumber kita besok adalah Dr. Langga Sintong, SPOTK. Ditunggu kehadirannya besok. Terima kasih Ibu Jens. Ibu Eni, silakan ditutup. Baik, terima kasih Pendeta Jen Haurisa untuk materi yang diberikan pada malam hari ini. Kami yakin tidak ada yang sia-sia ya Bu ya, semua dapat menjadi pencerahan bagi kami yang mendengarkannya. Mari kita tutup webinar ini dengan berdoa bersama. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk malam hari ini.
kami telah berkumpul, kami mendengarkan firman-Mu, bagaimana Engkau Pendeta Jin mengupasnya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hikmat yang Engkau berikan. Biarlah kami masing-masing memaknai dengan baik apa yang disampaikan mengenai semangat jemaat Kristen mula-mula, umat Kristen mula-mula, itu boleh kami maknai di dalam tantangan hidup kami, baik kami jemaat di GKI Pondok Indah maupun jemaat di Papua Barat, Bapak, di Klademak, di mana Pendeta Jane melayani. Bapa, mampukan kami untuk memaknai setiap hal yang kami lakukan, untuk apa dan siapa kami lakukan, Bapa. Tolong kami untuk mampu memaknainya dengan benar, seturut dengan kehendak-Mu. Dan mampukan kami terlibat secara personal dengan hati kami, perjumpaan-perjumpaan di mana Engkau kehendaki kami hadir. Dan kami menghadirkan kasih-Mu di mana kami berada, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami juga mau berpisah pada malam hari ini. Kami mau istirahat. Biarlah istirahat kami ini juga boleh menjadi kekuatan untuk melakukan hal-hal esok dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu besok. Terima kasih. Terima kasih ketemu Pendeta Jen besok. Haulisa. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Terima kasih. Jin. Dalam webinar besok. Sampai ketemu. Terima kasih Riani. Terima kasih. Semua. Kak Ferry. Terima kasih. Terima kasih semua. Malam.